Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul Disastrous Necromancer, bergenre action, adventure, dan fantasy. Di awal cerita terlihat para murid akademi sedang dikumpulkan, sang kepala sekolah mengatakan kalau di hari ini semua murid akan melakukan tes untuk melihat bakat kemampuan setiap murid. Di sini sudah berdiri sang tokoh utama kita bernama Lin Mo. Dia adalah orang dari dunia lain yang dipindahkan ke dunia ini melalui sebuah game yang pernah dimainkannya. Di dunia ini terdapat banyak monster seperti di game yang pernah dimainkannya, dan juga manusia memiliki beragam kekuatan untuk menghadapi monster tersebut. Tepat di hari ini Lin Mo akan melakukan tes untuk melihat kekuatan apa yang akan didapatkannya. Seorang wanita bernama Xia, ia maju lebih dulu untuk melakukan tes. Ia sangat percaya diri akan mendapatkan kekuatan yang hebat, dan ia juga sangat benci kepada Lin Mo, karena sejak Lin Mo datang ke akademi ini Lin Mo selalu mendapatkan juara pertama di setiap pembelajaran mengalahkan Xia. Oleh karena itulah di hari ini Xia sangat ingin mendapatkan kemampuan yang hebat untuk mengalahkan Lin Mo. Setelah melakukan tes, Xia berhasil mendapatkan kemampuan sebagai seorang mage elemental di mana ini adalah salah satu kemampuan yang langka. Melihat itu para murid mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar sebagai orang yang jenius. Namun di sini Xia masih belum senang karena ia belum memastikan kemampuan apa yang akan didapatkan Lin Mo. Tak lama kemudian Lin Mo akhirnya melakukan tes. Saat melakukan tes tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan terlihat di atas langit muncul pasukan bayangan yang membuat semua orang ketakutan. Setelah tes berakhir Lin Mo mendapatkan kemampuan Dead Soul Mage di mana ia bisa memanggil mayat mati untuk membantunya bertempur. Dan uniknya kemampuan ini adalah tipe kemampuan tersembunyi dan hanya ada satu di dunia ini yang memilikinya, yang tak lain adalah Lin Mo sendiri. Walaupun sebelumnya semua orang melihat kekuatan yang mengerikan saat Lin Mo melakukan tes, namun mereka belum bisa memastikan apakah kemampuan Lin Mo sehebat itu, karena kemampuan tipe ini baru saja muncul di dunia ini. Sang penguji kemudian meminta Lin Mo untuk memperlihatkan kekuatannya karena ia juga penasaran seperti apa kemampuan Lin Mo sebenarnya. Lin Mo kemudian menggunakan kekuatannya dan memanggil satu skeleton. Para murid yang melihat itu mereka pun menjadi ketakutan karena skeleton itu sangat menyeramkan. Sementara penguji ia mengatakan kalau kemampuan Lin Mo cukup menarik dan akan menantikan perkembangan Lin Mo di masa depan. Lin Mo kemudian dihampiri oleh teman dekatnya bernama Gao. Gao adalah satu-satunya teman yang dimiliki oleh Lin Mo karena Lin Mo sangat tak suka berbicara sehingga banyak orang memilih tidak mendekatinya. Di sini Gao mendapatkan kemampuan sebagai kesatria dan mengajak Lin Mo untuk berburu bersama untuk menaikkan level. Di waktu yang bersamaan Xia datang dan mengatakan kepada Lin Mo kalau ia menantang Lin Mo untuk bersaing siapa yang paling tercepat menaikkan level untuk bisa masuk ke Akademi Sihir Xia Jing yang terkenal hanya menerima murid elit. Mendengar itu Lin Mo tak begitu peduli dan langsung meninggalkan Xia. Sedari awal Lin Mo masuk ke akademi ini ia sama sekali tak pernah ada niatan bersaing dengan Xia, namun Xia sendirilah yang selalu menantang Lin Bo. Ketika di rumah Lin Bo memandangi foto keluarganya, yang ternyata ia memiliki seorang kakak perempuan yang telah lebih dulu masuk ke akademi Xia Jing. Karena itulah Lin Bo juga sangat ingin masuk ke akademi Xia Jing mengikuti jejak kakaknya. Di tahun lalu satu-satunya orang yang masuk ke Akademi Xia Jing adalah kakaknya, dan juga merupakan orang termuda yang mencapai level 16 sebelum masuk ke Akademi Xia Jing. Di malam itu Lin Mo juga mulai memeriksa kemampuannya dan mempelajari apa saja yang bisa ia lakukan. Di sini ia dapat memanggil beberapa skeleton sekaligus, dan juga setiap skeleton memiliki kekuatan 5 kali lipat serta damage yang diterima Lin Mo dalam pertempuran bisa dipindahkan ke prajurit skeletonnya, dengan artian Lin Mo tak akan pernah menerima dampak luka serangan jika ia memindahkannya kepada skeletonnya. Keesokan harinya, para murid yang telah mendapatkan kemampuan dikumpulkan di depan dungeon level rendah untuk mulai menaikkan level mereka. Di sini Gao mengajak Lin Mo untuk berburu monster bersama karena semakin banyak orang maka semakin mudah untuk membunuh monster. Namun Lin Mo menolaknya karena jika ia membentuk sebuah tim maka XP yang didapatkannya dari membunuh monster akan semakin sedikit karena harus dibagi kepada anggota party yang lainnya. Di waktu yang bersamaan Xia juga datang dan mengatakan kalau ia setuju dengan pendapat Lin Mo, lebih baik berburu sendiri karena itu lebih cepat untuk menaikkan level mereka.
Tak lama kemudian kepala sekolah juga datang dan mengatakan kalau mereka bebas membentuk party atau solo dungeon untuk menaikkan level, namun ia menyarankan agar mengambil sedikit resiko jika ingin masuk ke Akademi Xiajing maka mereka harus secepatnya menaikkan level mereka karena 15 hari lagi seleksi setiap Akademi Sihir akan dibuka, dan pilihan terbaik bagi mereka yang ingin masuk ke dalam Akademi Xiajing adalah dengan solo player. Mendengar itu Gao akhirnya membiarkan Lin Mo untuk berburu sendiri sementara ia akan mencari cara untuk menaikkan levelnya juga dengan cepat. Di dalam dungeon Lin Mo hanya bisa memanggil 6 skeleton untuk berburu saat ini, namun meski hanya ada 6 saja itu sudah sangat membantunya dalam berburu, Lin Mo tak perlu repot turun tangan karena para skeleton sudah cukup kuat menghadapi monster yang ada di tempat itu. Setelah 1 jam berburu Lin Mo akhirnya berhasil naik level menjadi level 1, ia bisa memanggil 2 skeleton lagi sehingga jumlah skeletonnya saat ini ada 8. Sambil skeleton berburu di depan, Lin Mo mencoba kemampuan dirinya sendiri yaitu ia bisa menggunakan semacam sihir roh untuk membunuh monster, di mana sihir ini terbilang sangat kuat karena akan mengabaikan pertahanan fisik dan sihir apapun dari musuhnya. Dan setelah 4 jam berlalu kini Lin Mo telah berada di level 4. Lin Mo mengatakan jika perkembangannya secepat ini ia akan segera mencapai level 8 dan akan pergi ke pinggiran kota West untuk memburu monster yang levelnya lebih tinggi di sana. Sementara di luar dungeon, Ayah Xia datang dan sedang mengobrol dengan kepala sekolah. Ayah Xia adalah salah satu orang penting di kota ini sehingga ia sangat dekat dengan kepala sekolah. Maksud kedatangannya adalah ia ingin melihat perkembangan Xia dan menyemangatinya sebagai seorang ayah. Beberapa jam kemudian Lin Mo kini telah berada di level 7 dan ia pun mulai menjadi bosan karena ia telah mengalahkan semua monster level 7 dan XP yang didapatkannya juga semakin sedikit. Dia sangat berharap bisa bertemu monster yang lebih tinggi agar XP yang didapatkannya lebih banyak. Baru saja ia mengatakan itu ia langsung diserang oleh monster level 8 yang berupa sebuah pohon hidup, pohon itu akan menyerang apapun yang memasuki wilayahnya. Melihat itu Lin Bo pun menjadi senang karena pohon hidup itu berjumlah sangat banyak, ia merasa pasti akan cukup sulit menghadapi pohon hidup itu jika ia seorang diri namun karena ia memiliki banyak skeleton sehingga perburuannya menjadi lebih mudah. 10 jam setelah perburuan dimulai terlihat salah satu dungeon mengalami perubahan yang artinya dungeon itu berhasil diselesaikan. Melihat itu kepala sekolah dan orang-orang yang berada di luar mereka terkejut karena baru kali ini ada seorang pemula yang bisa menyelesaikan dungeon dengan sangat cepat, dan ketika orang itu keluar ternyata itu adalah Lin Mo yang berada di level 7 walaupun sedikit lagi ia mencapai level 8. Selain terkejut melihat dungeon yang berhasil diselesaikan, mereka lebih terkejut karena melihat level Lin Mo yang sudah berada di level 7 padahal belum ada sehari ia berburu. Di situ Lin Mo kemudian mengatakan kepada kepala sekolah kalau ia ingin diberikan izin untuk pergi ke pinggiran kota West memburu monster yang lebih tinggi. Melihat perkembangan Lin Mo yang sangat cepat kepala sekolah merasa kalau kekuatan baru Lin Mo sangat luar biasa, sehingga ia pun langsung memberikan izin kepada Lin Mo untuk pergi tapi sebelum itu kepala sekolah mengatakan kalau sebaiknya Lin Mo beristirahat dulu. Sambil beristirahat Lin Mo mengatakan kalau di levelnya yang sekarang ia bisa memanggil 24 skeleton sekaligus dan jumlah yang bisa ia simpan adalah 70 slot. Tak lama kemudian Xia akhirnya keluar dari dungeon, ia sangat puas karena telah berhasil mencapai level 5, Xia merasa kalau hari ini dia pasti akan mengalahkan level Lin Mo. Namun saat melihat Lin Mo yang sedang duduk santai dan levelnya sudah mencapai level 7, ia pun menjadi sangat terkejut dan sangat tak percaya Lin Mo mampu mencapai level 7 hanya dengan sekali berburu. Di waktu yang bersamaan ayahnya kemudian menyapa Xia dan mengajaknya untuk pulang bersama. Ayahnya mengetahui kalau Xia sangat ingin mengalahkan Lin Mo dalam hal apapun, oleh karena itu ayahnya menawari Xia sebuah bantuan. Namun Xia mengatakan kalau ia tak butuh bantuan ayahnya, ia ingin bersaing dengan sehat mengalahkan Lin Mo. Keesokan harinya Lin Mo telah berada di daerah pinggiran kota West, ia berencana memburu monster yang levelnya lebih tinggi agar ia cepat naik level. Kebetulan di sana ia langsung bertemu dengan kelompok goblin level 10, sehingga Lin Mo mulai mengerahkan skeletonnya untuk berburu. Setelah seharian berburu Lin Mo akhirnya mencapai level 10, semua prajurit skeletonnya telah mengalami peningkatan level di mana saat ini skeletonnya telah menjadi prajurit tingkat perunggu, dengan artian kekuatan tempur skeleton Lin Mo saat ini semakin bertambah kuat.
Tak lama kemudian beberapa anak panah tiba-tiba saja terbang ke arah Lin Mo dan satu anak panah berhasil mengenai bahu Lin Mo, namun ia langsung memindahkan dampak kerusakannya kepada skeletonnya sehingga Lin Mo tak menerima luka apapun. Di waktu yang bersamaan seorang wanita melintas di hadapannya yang sedang dikejar-kejar oleh dua pria, Lin Mo kemudian menghentikan kedua pria itu dan menyuruhnya meminta maaf karena panahnya mengenai Lin Mo. Melihat panahnya yang ada di bahu Lin Mo, salah satu pria berkata di dalam hatinya bagaimana bisa Lin Mo terlihat baik-baik saja padahal panah mereka telah diberi racun yang mematikan. Di sini si Gondrong ingin memberi Lin Mo pelajaran karena beraninya ia berbicara tak sopan pada mereka, namun Kribo mengatakan sebaiknya mereka pergi saja dan meminta maaf kepada Lin Mo. Sambil melihat kepergian mereka Lin Mo mengatakan kalau mereka sangat beruntung, jika saja mereka berani melakukan sesuatu maka Lin Mo akan membuat mereka membayarnya 100 kali lipat. Di malam hari, Lin Mo mulai berpikir monster apa lagi yang sebaiknya ia buru, karena monster yang ada di tempat ini sudah tak bisa mendatangkan banyak XP untuknya. Lin Mo mengatakan walaupun skeletonnya dapat memburu semua monster yang ada di tempat ini tanpa henti, itu masih belum cukup untuk menaikkan levelnya karena saat ini XP yang dibutuhkannya semakin banyak untuk naik ke level selanjutnya. Ia juga berpikir bagaimana cara kakaknya bisa mencapai level 16 padahal ia sendiri sudah dibantu para skeleton berburu namun masih kesulitan menaikkan level. Lin Mo kemudian mengingat kondisi kakaknya saat mencapai level 16 di mana saat itu kakaknya pulang dengan luka yang cukup parah. Lin Mo merasa kalau kakaknya telah menantang dungeon level tinggi bersama kelompok lain, sehingga itulah yang membuatnya cepat naik level walaupun kakaknya menerima luka yang cukup serius. Menyadari itu Lin Mo juga berencana menantang dungeon level tinggi untuk menaikkan levelnya. Tak lama dari kegelapan tiba-tiba saja gadis yang Lin Mo lihat sebelumnya datang menghampirinya. Gadis itu kemudian meminta makanan kepada Lin Mo, merasa kalau gadis itu tidak berbahaya, Lin Mo memberinya ubi yang sedang dibakarnya. Gadis itu kemudian berterima kasih dan menanyakan nama Lin Mo, namun di sini Lin Mo hanya berdiam dan tak mau menjawabnya. Tak mau menyerah gadis itu mengatakan bagaimana kalau mereka mengadu skill analisis mereka. Skill analisis adalah skill yang dapat mengintip karakter milik orang lain jika mereka melakukannya bersamaan. Namun setelah diadu, Lin Mo tak bisa melihat karakter milik gadis tersebut, sedangkan gadis itu ia bisa melihat nama milik Lin Mo dan juga skillnya. Di sini Lin Mo merasa heran mengapa ia tak bisa melihat karakter gadis tersebut, gadis itu kemudian mengatakan kalau sebenarnya ia memiliki lencana pemblokiran, di mana setiap orang yang berada di bawah level 10 mereka tak akan bisa melakukan skill analisis padanya. Setelah gadis itu melepaskan lencananya, Lin Mo akhirnya bisa melihat nama gadis itu yang bernama Yi dan merupakan seorang assassin level 19. Di waktu yang bersamaan mereka berdua merasakan kedatangan seseorang, merasa kalau itu adalah pria sebelumnya, Yi langsung mengatakan kepada Lin Mo kalau dia akan segera pergi, namun tiba-tiba saja sebuah panah langsung melesat ke arah Yi beruntung Yi langsung refleks menghindarinya. Namun panah itu bukanlah panah sembarangan, walaupun Yi berhasil menghindarinya namun efek dari panah itu dapat memberikan tanda kepada orang yang ada di sekitar panah tersebut. Dengan ini Yi yang merupakan seorang assassin ia tak bisa menggunakan skill bersembunyinya karena di atas kepalanya sudah ada sebuah tanda yang memberitahukan keberadaannya. Tak lama kemudian pria yang sebelumnya datang menghampiri mereka, di mana saat ini mereka membawa lebih banyak orang untuk menangkap Yi sekaligus memberi pelajaran kepada Lin Mo. Yi yang tak mau melibatkan Lin Mo, ia mengatakan kepada mereka kalau dia akan memberikan skill kitab suci yang dicari-cari oleh mereka dengan syarat mereka membiarkan Lin Mo untuk pergi, namun Kribo mengatakan kalau mereka sudah muak dengan Yi yang terus melarikan diri, sehingga di hari ini mereka berniat membunuh Yi dan Lin Mo agar tak ada jejak yang tertinggal. Mendengar itu Yi mengatakan kalau sebaiknya Lin Mo segera pergi dari sini karena tak mungkin Lin Mo bisa menghadapi mereka, sementara Yi ia akan menahan mereka. Mereka kemudian mulai mengeluarkan kekuatan mereka, melihat itu Lin Mo tak ingin meninggalkan Yi dan mulai memanggil prajurit skeletonnya. Diketahui kalau mereka semua telah berada di level 20 sehingga mereka sangat percaya diri bisa mengalahkan Lin Mo dengan sangat mudah. Namun saat mereka mulai menyerang tak ada satupun serangan mereka yang berhasil mengenai Lin Mo dan Yi karena serangan mereka semuanya ditahan oleh para skeleton. Melihat itu si Gondrong mulai panik ia tak menyangka seorang level 10 bisa mempunyai pasukan sekuat itu.
Ketika Lin Mo mengeluarkan semua prajuritnya, mereka menjadi tak bisa berkata-kata karena skeleton yang berjumlah sangat banyak kini balik mengepung mereka. Begitu juga dengan Yi, ia sangat kagum dan tak menyangka ada seseorang di level 10 yang memiliki kekuatan sekuat ini. Dan pada akhirnya Lin Mo membantai mereka semua tanpa perlu turun tangan. Setelah membunuh mereka semua, Lin Mo menjarah semua barang bawaan mereka termasuk senjata yang mereka gunakan. Lin Mo sebenarnya tak membutuhkan semua senjata itu, namun senjata tersebut bisa dijual dan dijadikan uang sehingga Lin Mo menyimpannya. Di sini Lin Mo juga menemukan scroll skill pemula, di mana benda ini bisa membuat penggunanya mendapatkan skill acak dan memperkuat skill yang sudah ada. Benda ini sebenarnya jika dijual akan mendapatkan banyak uang, namun Lin Mo memilih menggunakannya karena siapa tahu dia bisa mendapatkan skill yang hebat. Setelah digunakan, Lin Mo mendapatkan skill pasif yang dapat meledakkan setiap mayat yang ia bunuh dengan dampak kerusakan mencapai 1 meter. Lin Mo pun merasa sangat senang karena dengan kemampuannya ia mampu menambah radius ledakan menjadi 10 meter, dan juga ketika banyak musuh yang tewas maka akan terus-terusan terjadi sebuah ledakan. Dengan skill ini dan penggabungan kemampuannya, Lin Mo merasa tak akan pernah terkalahkan walaupun ada banyak musuh yang menyerangnya bersamaan. Yi kemudian mengucapkan terima kasih kepada Lin Mo karena telah menolongnya dan sebagai imbalannya ia memberikan Lin Mo scroll skill tingkat menengah yang dicari-cari oleh pria sebelumnya. Awalnya Lin Mo menolaknya karena itu pasti adalah barang yang sangat berharga bagi Yi sehingga ia mempertaruhkan hidupnya untuk membawa kabur scroll tersebut. Namun Yi mengatakan kalau sebenarnya scroll itu tidak seberharga itu bagi dirinya, ia hanya kebetulan menemukan scroll itu di sarang para monster, namun ia tak menyangka kalau ada orang lain yang melihatnya sehingga ia pun membawa kabur scroll tersebut. Yi mengatakan sebenarnya mudah saja ia memberikan scroll itu kepada mereka, namun sayang sekali jika ia memberikan scroll itu secara cuma-cuma padahal ia mendapatkannya secara keberuntungan yang mutlak. Mendengar cerita Yi, Lin Mo merasa kalau Yi berasal dari keturunan keluarga kaya raya karena sebenarnya jika scroll ini dijadikan uang maka hasilnya akan sangat banyak, namun alih-alih berpikir tentang uang, Yi malah ingin membawa kabur scroll ini dengan alasan ia mendapatkannya dengan keberuntungan super mutlaknya. Dan pada akhirnya Yi memberikan scroll itu kepada Lin Mo dan menukarnya dengan ubi karena ia masih sangat kelaparan. Setelah mengobrol cukup lama, Yi mengetahui kalau Lin Mo berada di sini untuk persiapan masuk ke Akademi Sihir tingkat lanjut, sehingga Yi pun menanyakan akademi mana yang akan dimasuki oleh Lin Mo. Lin Mo menjawab kalau ia akan masuk ke Akademi Xiajing. Mendengar itu Yi mengatakan jika dilihat dari kekuatan Lin Mo yang mampu mengalahkan para petualang di level 20, maka mau memilih masuk ke akademi manapun pasti Lin Mo akan diterima. Yi juga menyarankan jika nanti Lin Mo masuk ke Akademi Xiajing, maka Lin Mo harus pergi menantang Menara Divine Summer terlebih dahulu, karena hadiah bagi peserta yang menantang pertama kali akan menjadi 2 kali lipat dan semakin tinggi Lin Mo mendaki maka semakin banyak hadiah yang akan menantinya. Keesokan harinya setelah bangun dari tidur, Yi berpamitan kepada Lin Mo dan mengatakan kalau sebaiknya Lin Mo segera menaikkan levelnya agar Lin Mo nantinya bisa mengkerinya berburu monster. Setelah Yi pergi, Lin Mo mencoba skill barunya dengan meledakkan mayat yang berada di situ. Melihat kerusakan yang bisa ia buat, Lin Mo mengatakan kalau ini adalah kekuatan yang mengerikan untuk membersihkan mayat dan menghilangkan jejak apapun. Setelah itu Lin Mo berangkat menuju ke dungeon tambang Sihai untuk berburu sekaligus mencoba skill barunya. Di sini Lin Mo telah mampu memanggil 48 prajurit skeleton dengan 100 total slot. Setelah sampai di sana, terlihat banyak sekali orang yang membentuk party untuk berburu bersama. Lin Mo juga bahkan ditawari banyak party untuk bergabung bersama mereka, namun Lin Mo menolak semua tawaran mereka dan mengatakan kalau ia akan melakukan solo dungeon. Di tempat ini hanya ada dungeon tingkat normal dan dungeon tingkat mimpi buruk. Untuk dungeon tingkat normal setidaknya membutuhkan 4 orang yang cukup kuat agar bisa menaklukkannya, namun di sini Lin Mo langsung memilih dungeon tingkat mimpi buruk dan langsung memasukinya seorang diri. Semua orang yang melihat itu mereka mengatakan kalau Lin Mo adalah orang yang sudah gila dan terlalu sombong. Mereka juga mengatakan sebaiknya kita lihat saja apa yang bisa dilakukan oleh Lin Mo di dalam dungeon tersebut, palingan ia langsung mati dan tak akan pernah keluar lagi. Sementara di dalam dungeon, Lin Mo langsung diserang oleh satu Goblin Warrior level 14 sehingga ia langsung membunuhnya. Dengan hanya membunuh satu goblin di tempat ini Lin Mo mendapatkan XP yang setara dengan membunuh 10 monster tipe yang sama di luar dungeon.
Dengan artian di tempat ini semua monster menghasilkan lebih banyak XP dibandingkan dengan membunuh monster di luar dungeon. Sehingga Lin Mo mulai mengerahkan semua prajurit skeletonnya untuk membunuh semua monster yang mereka temui. Hanya butuh waktu 5 menit kini Lin Mo berhasil naik level menjadi level 11. Setelah naik level semua energi spiritualnya kembali pulih dan ia mampu memanggil 4 skeleton baru, serta prajurit skeletonnya mendapatkan peningkatan kekuatan sebesar 10 kali lipat. Beberapa saat kemudian Lin Mo menemukan salah satu bos dari dungeon tersebut yang merupakan Raja Serigala. Lin Mo langsung mengerahkan semua prajuritnya untuk membunuh Raja Serigala tersebut, walaupun ukuran Raja Serigala yang sangat besar namun jika diserang oleh banyak skeleton sekaligus ia pun menjadi sangat kewalahan. Di tengah pertarungan Raja Serigala melarikan diri, dan di waktu yang bersamaan kelompok serigala yang berjumlah ratusan datang dan mengepung Lin Mo. Dengan bantuan skill ledakannya Lin Mo sama sekali tak merasa kewalahan, malahan ia semakin diuntungkan karena jumlah serigala itu sangat banyak sehingga jika skeletonnya berhasil membunuh satu serigala maka ia bisa meledakkan yang lainnya juga. Setelah membunuh semua anggotanya Lin Mo kembali memburu Raja Serigala dan berhasil membunuhnya dengan sangat mudah, walaupun XP yang didapatkan Lin Mo tak seberapa namun ia mendapatkan sebuah drop item kristal yang cukup mahal jika dijadikan uang. Sesampainya di ujung dungeon, Lin Mo akhirnya menemukan bos terakhir yang merupakan raja dari para goblin yang sangat besar. Melihat itu Lin Mo berharap setelah membunuh Raja Goblin tersebut ia langsung mencapai level 12. Namun di sini pertama kalinya Lin Mo terkena serangan monster beruntungnya ia langsung memindahkan dampak serangannya kepada skeletonnya yang mengakibatkan dua skeletonnya langsung hancur padahal sebelumnya belum ada monster yang bisa menghancurkan skeletonnya. Merasa kalau Raja Goblin cukup menarik Lin Mo mulai mengerahkan semua prajurit skeletonnya dan mengatur rencana serangan. Lin Mo awalnya memerintahkan beberapa skeletonnya agar menyerang mata Raja Goblin terlebih dahulu, dan setelah itu Lin Mo mulai menyerang Raja Goblin bersama semua prajuritnya. Dan setelah beberapa saat kemudian akhirnya Raja Goblin berhasil dikalahkan, Lin Mo seketika langsung naik level menjadi level 12. Lin Mo kemudian mengambil semua item drop yang jatuh dan ia juga mendapatkan jubah kebijaksanaan yang mampu meningkatkan energi spiritual dan kekuatan fisik. Dengan levelnya yang sekarang Lin Mo mampu memanggil 60 prajurit skeleton sekaligus dengan total 110 slot yang tersisa. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.